Tujuan dan manfaat saya mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah agar saya dapat memahami kondisi masa kini dan merencanakannya untuk kebutuhan masa depan. Untuk itu diperlukan perencanaan wilayah dan kota untuk mewujudkan standar yang layak bagi kehidupan dan kondisi kerja untuk semua segmen masyarakat saat ini dan masa depan, serta mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, atau menganalisis situasi saat ini dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Menurut Glasson, wilayah merupakan area yang kontinu, yang terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional. Dinyatakan pula, pendefinisian wilayah itu sendiri bergantung pada tujuan analisis atau tujuan perumusan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang akan disusun. Menurut Hanafiyah, wilayah dapat dilihat sebagai satu ruang dalam permukaan bumi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wilayah adalah cara yang sistematis dalam menampilkan unsur atau tempat ke dalam analisis yang ditentukan secara khusus sesuai dengan sifat dan struktur teori yang digunakannya. Ini berarti bahwa pengertian wilayah dapat berbeda-beda tergantung dari jenis teori yang digunakan. Berdasarkan jumlah penduduknya, kota dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, di mana arti penduduk ini ialah salah satu komponen terpenting dalam hadirnya sebuah kota. Jika dilihat berdasarkan pada jumlah penduduknya, kota terbagi menjadi 5. Yang pertama, megapolitan. Kota megapolitan adalah daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5 juta 1 jiwa. Contoh kota megapolitan yang ada di Indonesia adalah Jabodetabek, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hadirnya kota megapolitan membawa dampak bagi kemajuan perekonomian dan infrastruktur negara Indonesia. Tanpa hadirnya kota megapolitan ini, maka dapat menghambat kemajuan Indonesia. Yang kedua, metropolitan. Jumlah penduduk yang mendiami kota metropolitan antara 1 juta 1 sampai dengan 5 juta jiwa. Contoh kota metropolitan adalah daerah yang menjadi ibu kota provinsi seperti Semarang, Medan, Padang, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Makassar, Manado, dan lain sebagainya. Kota metropolitan ini menjadi pusat administrasi pada tingkat provinsi. Yang ketiga, kota besar. Kota besar memiliki penduduk sekitar 500.001 sampai dengan 1 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk seperti itu, maka yang disebut kota besar biasanya adalah kota madya yang berada di berbagai provinsi seperti Surakarta, Salatiga, Magelang, Tegal, Madiun, dan lain sebagainya. Hadirnya kota besar ini biasanya ditandai dengan 2 administrasi yang berbeda, yaitu wilayah kota dan kabupaten. Salah satu ciri yang menonjol dimiliki kota besar adalah terdapatnya fasilitas umum seperti universitas, sekolah tinggi, mal, dan lain-lain. Yang keempat, kota sedang. Yang dapat disebut kota sedang memiliki pengertian kota yang menjadi pusat dalam lingkup kecamatan. Berdasarkan jumlah penduduknya, kota sedang memiliki masyarakat sebesar 100.001 sampai dengan 500.000 jiwa. Dengan jumlah seperti itu, maka kota sedang bisa dikatakan tidak terlalu padat. Seperti contoh di Kabupaten Semarang, terdapat beberapa kecamatan antara lain Ungaran, Bandungan, Tenggaran, dan lain sebagainya. Yang kelima, kota kecil. Jumlah penduduk yang terdapat dalam kota kecil antara 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Untuk mencapai pulau-pulau terpencil butuh mengaungi lautan yang sangat luas. Daripada harus jauh-jauh ke kota provinsi, maka setiap pulau kecil terdapat pusat kota yang kecil. Wanci, Morotai, dan Raja Ampat
yang merupakan contoh kota kecil. Domisili yang saya tempati adalah kota Jayapura. Kota Jayapura adalah salah satu kota di Papua yang memiliki kondisi tata ruang yang patut untuk disorot. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi tata ruang adalah adanya peningkatan bencana alam yang akhirnya membuat tata ruang menjadi berubah dan memerlukan perencanaan ulang.